Gimana guys, sudah ready? Apa Dan? Wah, suaranya tidak terdengar untuk Haidan. Banyak error kayak. Tes. Aman kan Dan? Suaranya kok kayak robot si Aidan. Nah, ini begini nih. Bentar. Coba chat aja Dan, chat. Right. Oke enggak? Yuk. Oke, kita mulai aja ya. Nah, gitu Dan, mantap. Oke. Udah. Ini kita ngerjain soal yang di buku detik-detik nih. Iya. Udah pasin dulu layar ya. Udah, yuk. Pertama, ini udah kelihatan kan? Nggak perlu zoom lagi. Kelihatan Kak, kelihatan. Oke. Ini tuh dia jawabannya ada lebih dari satu, jadi ditulis dulu aja. Pak Gunawan menimbang berat 3 ekor ayam. Nah, langsung aja nih ayam pertama mungkin A1. Nah, tapi sebelum nulis, lihat dulu nih. Ini kan di pilihan gandanya dia penyebutnya 4 semua kan ya. Iya. Nah, berarti kita ganti penyebutnya ke 4 semua. Kebetulan yang ayam kedua dia penyebutnya masih 2. Berarti ya udah 1/4 kilogram. Nah, biar gampang sekalian diubah ke bentuk pecahan biasa aja. Berarti ini kan pecahan biasanya kan 2 dikali 4 Tambah 1. ditambah 1. Nah, berarti jadi 9/4 kilo. Nah, udah nih A1, terus A2. Dia itu 2,5 kilo. Atau kalau diubah ke pecahan campuran, pecahan biasa kan jadinya 5/2 2. kilo. Nah, ntar tinggal diginin aja. Kita kan punya penyebutnya 4. Nah, berarti yang bawah kan biar 4 dikali 2 kan. Iya Pak. Nah, berarti yang atas dikali 2 juga. Berarti kayak gini. Sebentar. 4. Sebentar. Ada yang nelpon siapa nih? Oh, biarin aja dulu. 5/2. Ini dikali 2. Ini dikali 2. Berarti jadi 10/4 kilogram. Bentar, aku bilang dulu. Ya, masalahnya kan ini ada. Oke, dah. Terus ayam ketiga.
Ayam Iya. ketiga itu 31/4 kilogram. Berarti jadinya 13/4 kilogram. Nah, udah deh, ini mesti dicek satu-satu. Jumlah berat ayam pertama dan kedua, berarti ya ditambah. Opsi 1. 9/4 ditambah Yoi. 10/4. Terus Tambah. Nah, udah deh 19/4. Nah, dia maunya pecahan campuran. Ya udah bentuk pecahan yang inilah ya campuran. Ya udah 19 dibagi 4 yang mendekati itu berapa? 19 dibagi 4. Nah, betul. 4 kali 4 kan 16. Berarti ininya itu 4. Ini kita ubah jadi 4. Nah, penyebutnya masih sama 4 juga. Nah, ya udah 4 kali 4 kan 16. Nah, sisanya buat ke 19 berarti tambah 3. Nah, berarti ini benar. Ya, benar. Nah, terus opsi 2. Ayam pertama dan ketiga berarti 9/4 tambah 13/4. 13 tambah 9. 22/4 kilogram. Nah, udah deh diubah lagi. 22 bagi 4 yang mendekati berapa? 5. Nah, betul. 4 kali 5, 20. Berarti sisanya di atas 2. Itu 3. Nah, di situ 3 berarti salah. Terus, ini dipisahin dulu aja deh. Biar muat. Di sini ada opsi 3. Ayam 2 dan 3 berarti 10/4 tambah 13/4. Jadinya 23/4. Nah, ini benar nih. Nah, sama. Jadinya 5 atasnya 3/4 kilogram. Nah, benar nih. Nah, terakhir deh. Opsi yang keempat. Jumlah berat ketiga ayam. Berarti ini ditambah semua nih. 9/4 tambah 10/4 tambah 13/4. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 13. Berapa ya? Depannya 3. 32. 32. Iya, 32. Nah, ya udah 32 bagi 4 berapa? 32 bagi 4. 8 ya? 8 lah. Yoi, 8 kilogram. Nah, berarti yang di opsi salah. Nah, ya udah berarti yang benar opsi 1 sama opsi 3. Nah, lanjut yang nomor 3 nih. Nah, ini nih clue-nya itu biasanya ada di pangkatnya. Kalau ada, ini kan pangkatnya 1/3 pecahan. Nah, berarti kita ubah dia ke bentuk yang pangkatnya 3 gitu. Jadi berapa yang pangkatnya 3? 27. Berapa yang kalau di pangkat 3 hasilnya 125 gitu-gitu. Ini langsung aja. M itu 27/125, pangkatnya 1/3. Nah, ini dipecah dulu aja. 27 itu berapa kali berapa gitu yang bisa dipangkat 3. 3 banget 3. Nah, 3 kali 3 kali 3
atau ya 3 pangkat 3. Nah, terus juga sama 125. 25. 25. 5 kali 5 kali 5. 5 Oh, pangkat 3. Nah, udah deh. Dari sini kita ubah ke yang atas ini. Berarti 27-nya jadi 3 pangkat 3. 125-nya jadi 5 pangkat 3. Ini pangkatnya 1/3. Nah, terus ingat, kalau pangkat, misal A pangkat B, dipangkatkan dengan C. Nah, itu berarti A, nah pangkatnya dikali, ya kan? Iya. Pangkatnya dikali. Nah, udah deh masukin ke sini. Berarti dia jadinya kayak gini. 3 dikali 1/3. 3. 3 dikali sama 1/3 juga. Berarti jawabannya 3 kali 1/3 kan habis kan jadi 1 doang kan. Berarti 3 pangkat 1 Iya, Kak. per 5 pangkat 3 kali 1/3 sama juga. Jadi 1 juga. Berarti 3/5. Nah, 5. opsinya yang D ini. Yoi. Coret. Lanjut. Nah, ini ada banyak nih. Ini pasti pada ini bingung nggak? Apa belum dibahas nih yang ini? Yang mana itu Kita tulis di diketahui sini ya. pertanyaan agak bingung nih, Kak. Jadi dia kayak gini nih, A sama dengan, iya dia bahasanya aneh emang, 2 pangkat 3. B-nya 3 pangkat 4. Terus C-nya itu 6 pangkat 3. Iya. Nah, ini tuh maksudnya kayak gini, jika P sama dengan C titik 2an itu bagi, berarti P sama dengan C per A gitu. Iya. Opsi 1. P sama dengan C per A. Nah, nilai P-nya 27. Nah, terus kita buktikan dulu aja. C-nya berapa? 6 C-nya pangkat itu 6 pangkat 3. 3. Nah, A-nya 2 pangkat 3. Nah, baru tuh diubah aja dia. Atau kalau nggak mau ngitung panjang, dijabarkan kayak gini nih. 6 pangkat 3 kan 6 kali 6 kali 6 kan? Iya. Terus 2 kali 2 kali 2 kayak gini. Nah, ini dicoret-coret aja. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 2, 3. 3. Nah, 3 kali 3 kali 3. 27. Nah, 27 berarti dia benar. Ini benar nih, 1. Nah, terus opsi 2. Dia P, jika P sama dengan C per A. Nah, ini kadang nggak perlu dihitung lagi nih. Ini kan P-nya sama kan, C per A juga kan. Iya. Kan berarti kan sama kayak di atas. Berarti nilai P-nya 27. Nah, dia nanyanya 3P. Ya udah berarti 3P kan harusnya lebih dari 27 kan? Karena Iya. berarti 3 dikali 27. Nah, nggak usah dihitung kalau udah salah mah gitu. Berarti ini salah. Nah, langsung aja kita ke opsi yang lain. Opsi 3. Jika Q sama dengan C per B, nah maka nilai Q-nya segitu. Q sama dengan C per B. Bentar. Q sama dengan
C per B. Nah, baru tuh kita pecahin. C-nya tadi 6 pangkat 3, B-nya itu 3 pangkat 4. Nah, sama kalau males ngitung panjang ya udah diginiin aja lagi. Terus di sini 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, sama deh. 6 dibagi 3 kan 2. 6 dibagi 3 2. 6 dibagi 3 2. Nah, udah tinggal dikali aja. 2 kali 2 kali 2 8. Terus di bawah sisa 3. Nah, benar nggak tuh 8/3? Betul. Berarti benar. Dah. Terus baru deh yang terakhir. Ini nggak ada cara cepatnya sih. Jadi emang harus satu-satu. Jika R sama dengan A kali B per C, nah nilai R 9. Berarti R sama dengan A kali B per C. Nah, kayak gini bentuknya nih. Karena ada kurungnya kan, A kali B-nya tuh. Iya. Nah, langsung aja. Atau kalau mau cepat, langsung aja dijabarin. A-nya kan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. B-nya 3 pangkat itu 4. ya 3 pangkat 4 kan. Berarti 3 kali 3 kali 3. C-nya berarti 6 kali 6 kali 6. Nah, ini lebih gampang lagi nih. Karena dia berpasangan kayak gini dah. 2 kali 3, 6 kan? Iya. Nah, berarti setiap kita mau membagi 6 di sini, kita coret sini, berarti kita coret 1-1 di sini, 2 sama 3-nya. Nah, langsung 2 kali 3, 6. Berarti kita coret 1. 2 kali 3 kan 6. Bisa di sini 6 bagi 6, kita coret jadi 1. Sisanya berarti ini 3. Berarti nilai R sama dengan 3. Nah, di situ kan 9 kan? Berarti salah. Nah, udah. Yang benar berarti A dan C aja. Iya. Nah, dah. Kita lanjut. Ini kemarin udah nih ya kita di WA. Iya. Ia merancang ke area greenhouse hidroponik berbentuk persegi panjang. Perbandingan panjang dan lebar itu 5:3. Sebenarnya kemarin ada agak-agak nebak juga sih. Kan kita yang disuruh nyarinya panjang nih. Iya. Nah, panjangnya kan 5, lebarnya 3 ya kan? Iya, Kak. Kalau aku langsung aja kayak gini nih. Bentar. Cari yang bisa dibagi 8. Jadi kayak gini nih, langsung aja masukin ke soal. Panjang berarti kan panjangnya 5. Nah, dibaginya tuh semuanya 5 tambah 3. Jumlah perbandingannya 8. Nah, ini tuh nanti kita kasih keterangan nih. Ini 8-nya jumlah perbandingan 5 tambah 3. Nah, nanti kali kita pilih aja salah angkanya yang di sini nih. Tapi yang bisa dibagi 8 aja ambilnya. Nah, misal berapa yang bisa dia bagi 8 dari sini nih? Ada nggak yang lebih kecil dari selain 40? 32. 24. Woi, yang di sini, yang di opsi, woi. 32. Nggak ada 32 di opsi, woi. 24 lah, 24. Nah, iya, 24 bisa. Berarti ambil 24 ini.
Ini juga tak kasih keterangan. Tapi nggak ada ya. Oh, nggak, bentar. Ambil yang ada di opsi. Bentar, apa agak lupa sih cara panjang gimana, tapi kita coba-coba dulu aja. Nah, 24 bagi 8 berapa? 3. 3 kan, 3 kali 5 kan 15. Nah, nggak ada kan? Nah, Berarti coba ambil yang 40. 5 per 8 kali 40. Oh, nggak ada juga. Berarti salah. Bukan ini secara cepatnya. Tahu ya, nggak usah kita cepet lah. Bentar, kok ini aku nggak bisa ganti ke penghapus ya. Nah, kita hapus saya dulu. Belum, ini error. Kenapa ini? Baik, ini agak tunggu dulu. Bentar guys. Bentar, close share screen dulu. Karena nge-lag. kan saya udah ngerjain beberapa Kak, tapi pas saya fotoin nggak muncul. Karena saya ini Nggak muncul gimana maksudnya? ngerjainnya pakai pensil, abis itu fotonya pakai flash. Oh, di kertasnya. Iya, di kertas ini saya udah ngerjain pakai pensil. Terus difoto pakai flash, hilang. Nggak apa-apa sih. Makanya kok nggak kelihatan gitu. Ini kata Bulan, coba dulu pakai pensil. Emang. Oke, bentar. Kita full screen lagi. Nah, oke. Mana sih waktu itu aku udah pernah jawab? Oh, ya ampun. Salah. Ternyata bener rumusnya tadi, tapi aku lupa. Yang diambil tuh yang ininya nih. Panjang kelilingnya. Jadi tulis dulu aja lah. Keliling. Jadi 5 per 8 kali 6/8. Oh, enggak salah juga. Nggak salah, kita pakai konsep aja biar enak. Keliling itu rumusnya apa? Kan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, terus dimisalkan, ini kan perbandingannya ini nih, panjang dan lebarnya 5:3. Nah, misal pakai X saja, panjangnya itu misal 5A deh. Nah, lebarnya itu 3A. Nah, nanti ini dimasukin ke persamaan yang kelilingnya. Ini kita masukin dia berdua di sini. Berarti langsung gini, keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kelilingnya berapa tadi? 64 kan? Iya. 64 sama dengan 2 dikali, nah panjangnya kita masukin tadi yang dimisalkan. 5A tambah 3A. 64 sama dengan 2 kali 5 tambah 3. 8A. Nah, baru deh 64 sama dengan 2 kali 8. 16A. Nah, udah ini tinggal sama-sama kita bagi 16 aja. Karena keduanya bisa dibagi 16. Nah, ini dibagi 16 kan jadi sisa aja. 1A lah. 64 dibagi 16 itu berapa?
hitung kelipatan 16 aja. 16 tambah 16, 32. Kedua. Nah, 32 tambah 32 kan 64 kan. Berarti itu ada 4. Ada 4, 16 tuh. Berarti 4 bagi 16 itu 4. Nah, 4 sama dengan nah yang ditanyakan panjang. Nah, nilai A ini kita masukin ke yang panjang tadi. Panjang sama dengan 5A. Nah, berarti 5 dikali 4. 5 kali 4. Nah, 20 meter. 20 meter jawabannya B. Gitu. Nah, lanjut nih. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah. Jika tomat dibagikan kepada 16 tetangga, tiap-tiap orang akan menerima 4 kilo tomat. Bu Lydia tidak lupa menyisihkan sebagian tomat untuk dibagikan kepada 32 tetangga. Tiap orang-orang memperoleh 2 kilogram tomat. Berarti ini benar. Why? Karena gini, 32 tetangga aja dapatnya 2 kilogram tomat. Nah, berarti kalau 16 kan berarti menurun tuh dibagi 2. Ini perbandingan terbalik nih namanya. Jadi tetangganya makin turun dibagi 2. Nah, tomatnya berarti kebalikannya, bukan dibagi 2 tapi dikali 2. Berarti tetangganya dapat 4 kilogram tomat. Ini kita tulis saya nih, ini dikali 2. Ini dibagi 2. Nah, jika tomat dibagikan kepada 8 tetangga, tiap-tiap orang akan menerima 9 kilo. Nah, sekarang gini aja. Awalnya kan kita genap nih, 2, 4. Dan ini pembaginya masih genap. Tadinya 16 kan tadi ya 32, 16, 8. Nah, nggak mungkin dia hasilnya tiba-tiba ganjil gitu. Jadi harus dipikirin kayak gitu juga. Lah ini kok tiba-tiba angkanya ganjil nih, anomali nih. Berarti dia salah gitu, nggak usah dihitung. Nah, terus yang terakhir nih, baru deh boleh kita coba hitung aja. Tomat dibagikan pada 2 tetangga. Tiap-tiap orang akan menerima lebih dari 10 kg. Nah, kita simplifikasikan aja kayak gini. 32 ke 2. Ini posisinya masih sama kayak yang di sebelah nih. Berarti kan ini dibagi berapa? 32 ke 2. 32. Pelunya ada belasan. 32 bagi 2 berapa? Yo. 16. Nah, sip. Berarti tetangga tadi kan 32 dapatnya 2 kilo. Nah, berarti ini dikali 16. 2 kali 16 2 kali 16. Iya. 32. 32. Nah, 32 lebih dari 10 kilo enggak? Jelas lebih. Nah, jelas kan lebih. 32 lebih dari 10 kilogram. Nah, ya udah berarti yang nomor itu benar. Jadi benar-benar benar salah benar jadinya. Nah, terus nomor 7 nih. Jangan sampai nggak tahu nih nomor 7. Ini dia bisa jadi langsung aja ditulis kalau nggak tahu. 2, ini 3x tuh bukan kali ya, tapi dia variabel x gitu. Min 5, 2x tambah 1 sama dengan x tambah 7. Nah, kalau ada angka di sebelah kurung kayak gini nih, berarti dia perkalian nih. Jangan lupa ngalinya 2 kali 3x, 2 kali 4. Ini 4. 4 woy. Oh iya, ya 2 kali 3, 6x. Terus ini kayak gini, ini kayak gini. Dah, baru 2 kali 3x tadi Aidan benar, 6x. 2 kali 4 kan 8. Nah, cuma depannya ada minus kan, berarti minus 8. 5 kali 2, 10. Nah, ada minusnya, jadi ya min 10 di sini.
min 5 kali 1, ya udah jadinya min 5 Ya. X plus 7. Nah, ya udah dioperasikan dulu aja yang bisa dibagi, yang bisa dijumlah atau dikurangi. Atau kalau biar nggak kamu bingung, yang ada hurufnya didempetin dulu aja. X, min 10X, min 8, min 5 sama dengan X plus 7. Nah, kayak gini kan ngeliatnya jadi enak. Punya positif 6 dikurangi 10. Berarti punya uang 6, kita kurangi 10, jadinya berapa? Min 4X. Nah, 4X. Terus punya hutang 8, ngutang lagi 5. Berarti 8 tambah 5 aja. Tapi Min posisinya masih ngutang. Nah, sama dengan X plus 7. Kalau aku gini caranya nih. Ini kan keduanya ada punya X juga kan. Iya. Kalau tinggal satu gini, sama-sama dikurangi X. Gitu. Sama aja sih kayak dibalik kayak gini. Tapi biar mempermudah kayak gini aja. Kedua ruas sama-sama dikurangi X gini. Kedua ruas sama-sama dikurangi X. Nah, ya udah min 4 dikurangi X berarti punya utang 4, ngutang lagi 1, jadinya min 5X gitu. Ini masih min 13. Nah, punya duit 1 dikurangi 1. Berarti X dikurangi X. Berarti X-nya habis. Nah, sisa 7. Nah, sisa 7 baru kan kita mau menghilangkan 13-nya. Berarti ini ditambah 13. Ya udah yang kiri sisa 0 kan habis kan jadi min 5X. Nah, yang ini 7 tambah 13 yaitu 20. Nah, baru di sini X-nya 20 dibagi min 5 berapa? X sama dengan min 4. Positif atau negatif. Nah, udah ketemu jawabannya yang A. Nah, lanjut. Kita ke nomor 8. Andi sedang menjalani diet dengan batas konsumsi 2.200 kalori per hari. Hari ini Andi. Mudah-mudahan yang benar. Agar diet terpenuhi paling banyak Andi makan 2/3 kue. Ini gini dulu aja. Kalau ini kebalikan. Di soal kan pengennya angka bulat kan nih. Iya. Iya. Nah, tapi di pilihan ganda pecahan campuran. Nah, yang kita ubah pecahan campurannya dulu. Jadi gini nih, langsung aja. Opsi 1. Dia kan paling banyak Adi makan 6/2/3 kue. Iya. Nah, 6/2/3 kue itu berapa? Jadinya berapa? Kalau pecahan biasa. 6 kali 3 ditambah 2. 6 kali 3 berapa? Jadi 14/3. 20/3. Nah, dilihat nih, kue itu berapa? Nih, pada malam hari, Andi berencana makan beberapa kue. Besar tiap kue 150 kalori. Nah, berarti langsung aja dikali 150 kalori. Berapa nih? Berarti ya udah 15 bagi 3 bisa kan? Bisa. Ini jadi 5. Nah, ya udah 50 kali 20. Cukup 5 kali 2 aja. 5 kali 2 berapa? 10. Tambah 0-nya 2 kan? Iya, 500. Berarti 1000 kalori. Nah, lihat maksimalnya kan 2.200. Ya. Berarti kita nggak boleh lebih dari itu.
Nah, langsung ditambahin aja sama sisanya, yaitu 450, 750. Berarti 450 sama 750. Ya, langsung ditambahin aja. Ini 0, ini 0, tambah 1, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 7, 12. Nah, 1 tambah 1, 2200 kalori. Nah, batas konsumsi maksimal kan 2200. Nah, ini 2200. Nah, berarti ini masih benar lah gitu. Karena nggak lebih. Di sini benar nih. Set. Terus opsi 2. Dia 7/1/3 kue. Nah, 7/1/3 kue itu berapa? Pecahan biasanya. Ya kalau 7/21 jadi 22/3. Nah, 22/3. Nah, sekarang kayak gini. Ini nih sama kan 20/3. Bedanya ini 22/3. Penyebutnya sama nih. Nah, terus kita mikir lebih jauh aja. 20/3 kali 150 kan tadi 1000 kan. Iya. Terus udah kita tambahin hasilnya jadi 2200. Ngepas banget nih. Nah, gimana kalau yang konsumsi kuenya makin banyak? Berarti kan nanti dia over kan? Iya. Over dari 2200 nih. Karena kita 20/3 aja. Ketika dijumlahin semua jadi 2200. Nah, apalagi 22/3. Nah, berarti nggak usah dihitung kalau kayak gitu. Jadi ini hasilnya udah pasti lebih dari 2200 kalori. Salah berarti ini. Jadi buat ngehemat waktu kayak gitu. Nah, langsung aja kita ke opsi 3. Nah, 6/1/2 kue. Coba kita ubah jadinya berapa? 13/2. Nah, 13/2. Nah, baru deh ini bisa kita hitung kali 150 kalori. Nah, berapa nih? 150 bisa dibagi 2. Bisa Berapa yuk? 75. Nah, 75. Nah, baru deh ini hitung-hitungan aja dulu. Di paling pojok nih, 75 kali 13, 5 kali 3, 15. 7 kali 3, 21, 21 tambah 1, 22. 5 kali 1, 5, 7 kali 1, 7. Sama dengan 5, 7, 9. Berarti hasilnya 975 kalori. Nah, ini kan masih lebih kecil kan dari ini kan? Berarti boleh. Nah, berarti boleh. Berarti hasilnya dia kurang dari 2200. Berarti ini benar. Karena nanti pas dijumlah kurang dari 2200. Nah, dah langsung opsi yang terakhir. Ini kita tandain dulu boleh di sini set gitu. Andi memakan 7/1/4 kue. Nah, 7/1/4 tuh berarti berapa? Bawahnya tetap 4. 1/4. 7 Berarti kali 29. Nah, 9/4. 9. Baru kita kali 150 kalori. Ini juga bisa nih, pokoknya yang genap-genap ini bisa dibagi dia sama yang genap. 150 bisa dibagi 4. Berapa yuk? 75. Enggak, tadi dibagi 2 kan 75. Oh iya. Oh, berarti atau koma sih hasilnya. Ini aja langsung dilanjutinnya 75 dibagi 2 berapa? Kan berarti jadi 75 bagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 7? 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Dikurangi 7 kurang 6.
1, 15 turun. 2 kali berapa yang mendekati 15? 7. 14. 1. Nah, minjem kan kita nih 37, 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2, 5. Nah, berarti ini dibagi ini jadinya 37,5. Nah, baru deh 5 kita hitung lagi kayak tadi. Kali 29. 9 kali 5, 45. Simpan 4 ya di sini. 7 kali 9, 63. Ya 63 tambah 4, 67. 3 kali 9, 27. 27 tambah 6, 33. 5 kali 20. 7 kali 2, 14. 14 tambah 1, 15. 3 kali 2, 6. Tambah 1 jadi 7. 5, 7, 8, 10. Terus ada komanya kan di sini nih. Set. Nah, komanya di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Sini nih. Nah, berarti posisinya juga sama. Satu angka di belakang koma. Nah, tadi kan kita lihat yang awal kan 1000 aja udah ngepas kan. Jadi 2200 ketika ditambah. Nah, ini dia 1000 lebih nih. Berarti ya udah ini salah berarti. Karena hasilnya nanti lebih dari 2200 gitu. Ya udah, berarti yang benar cuman A dan C. Ini. Nah, dari 8 nomor ada yang mau tanyain dulu kan nih? Berapa nomor ini? 2, 3, 4, 5, 6 dari 6 nomor. Mana ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Kalian di mute semua nih. Kalau nggak ada, kita lanjut ke halaman berikutnya. Paling ya ini aja lah soal yang di atas-atas dulu aja nih. 9, 10, 11, 12, 13. Ini ada yang udah dibahas belum? Dan atau ya kita bahas aja lah, nggak apa-apa. Bentar, nge-lag lagi. Kita tunggu dulu. Mau begini nggak enaknya pilih OneNote. Nah, dah. Di sebuah toko tulis ballpoint dijual 3.000. Ini kalau agak kecil nggak apa-apa ya, 3.000. Pensil 2.000. Dalam satu hari toko tersebut menjual 100 ballpoint dan pensil. Nah, kayak gini kan bingung nih. Total pendapatan dari penjualan ballpoint dan pensil adalah 260.000. Ini langsung kita ubah dulu ke bentuk matematikanya. Kalau soalnya ngebingungin. Kita misalkan dulu. Misal, pulpennya itu A, pensilnya itu B. Nah, karena jumlahnya kita nggak tahu kan, ini kan 100 buah, jadi nilai pulpennya bisa berapa, nilai pensilnya bisa berapa. Kita kalikan dengan harganya, berarti persamaannya kayak gini. Jangan lupa nih, kayak gini-gini nih, karena pasti ada dia. Berarti 3.000 dikalikan dengan A, ditambah 2.000 dikalikan dengan B, nah maka penghasilannya itu harganya 260.000. Ini persamaan pertama. Nah lanjut, persamaan keduanya baru kita tebak jumlahnya, yaitu pulpennya berapa ditambah pensilnya berapa, totalnya jadi 100 buah
pulpen dan pensil. Nah, inilah persamaan kedua. Nah, tinggal kita mau mengeliminasi yang mana dulu. Mau mengeliminasi yang B dulu kah? Atau yang A dulu kah? Terserah kita. Misal, step 1, eliminasi yang B. Nah, berarti biar B-nya hilang, kita patokannya ke yang terkecil aja. Berarti biar hilang kan berarti 2000 B, kita kurangi dengan 2000 B juga kan. Kalau dikurang jadi habis. Nah, berarti persamaan kedua ini kita kali 2000 gitu. Ini aku tulis juga persamaan 2 dikali 2000. Nah, langsung deh. Ntar kalian kalau bisa juga coret-coretannya kayak gini gitu. Maksudnya rapih gitu. Iya, Kak. Berarti 3000 A. Kayak tadi nih, coret-coretan yang acak-acakannya kita taruhin di pojok-pojok gini nih. Nah, ini 75 kali 13 gitu-gitu. Sip. 3000 A tambah 2000 B. Ini kan tetap kita nggak mengubah. Yang kita ubah yang bawah. 2000 kali A, jadi 2000 A. Ah, 2000 B. Tambah 2000 tambahin nolnya 2. Twing. Jadinya 200.000. 100.000. Namanya eliminasi berarti ya dikurang. Habis 3000 kurang 2000 berapa? 3.000 kurang 2.000, 1.000. 260.000 dikurang 200.000. 60.000. Nah, 60.000. Dan karena ini sama-sama ribuan, coretin aja nolnya. Set. Nah, berarti ketahuan tuh A-nya 60. Berarti ini artinya balik lagi 60 pulpen. Nah, tadi kan jumlahnya 100 kan di sini nih. Ya, Pulpen tambah pensil itu 100. Kalau pulpennya 60, pensilnya berapa? 40. Nah, ya udah. Berarti pensilnya 40. Karena 60 tambah 40 itu 100 gitu. Nah, sekarang baru fokus ke opsinya. Banyak pensil yang terjual itu 3/2 kali banyaknya ballpoint. Masa sih gitu. Udah langsung aja coret ke sini. Banyak pensil yang terjual tuh 3/2 kali banyak ballpoint. Artinya tuh 3/2 dikali pulpen berapa tadi? 60 ya kan? 60. Nah, 60, 6-nya aja deh. 6 dibagi 2 berapa? 3. 23. 3 kali 3, 9 kan? 9. Masih ada nolnya nih, 90. Wow, banyak banget. Banyak pensilnya 90. Berarti ini udah salah. Nah, sekarang dibalik. Banyak bolpen terjual tuh 3/2 dari pensil. Berarti 3/2 kali pensilnya berapa? 40. 40. Nah, berapa nih? 4 dibagi 2. 2. 60 berarti. Nah, bener nggak ada 60 pulpen? Ya. Bener kan? Nah, berarti ini bener. Gitu. Nah, baru di sini total pendapatan dari penjualan pensil saja 120.000. Ya, mesti itu. Opsi 3. Pensil aja itu 2000. pensil 10 kan? Tadi di persamaan kita dapat 2000 B ya kan? Nih, persamaan kan tadi udah dapat nih 2000 B. Satu pensil harganya 2000. Nah, berarti kalau di situ kita dapatnya pensilnya 40 kan? Iya. Berarti
2.000 kali 40 berapa tuh? 4 kali 2 aja 8 kan? Iya. Sedangkan di opsi depannya bukan 120. 8. Nah, 120 berarti salah ini. Salah. Sisa opsi 4. Pendapatan dari pulpen saja 180.000. Nah, ya udah 3.000 kali A. Udah 3.000 kali 60. Depannya aja dulu 6 kali 3 berapa? 120. Bukan. 6 kali 3 180. berapa? 180. 180. Sesuai nggak tuh sama yang di depannya ya? Sesuai kan? Iya. 180. Nah, berarti ini Iya. benar nih. Wah, ini kalau kayak gini tapi nggak tahu ya apakah opsi yang benernya cuma 2 doang apa bisa 3. Tapi ya, intinya dari tadi kan 2 mulu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, kita hitung aja karena lebih dari 1 bisa, berarti bisa 3. Nah, ini gampang nih hasil dari ini, kita tulis aja di sini. 4x min 2 x plus 3. Ya udah kali aja satu-satu. 4x kali ini, 4x kali ini kali ini kali ini gitu. Berarti sama dengan 4x kali x berapa? X 4x pangkat 2. 4x tambah 3 berarti berapa? 4 kali 3 aja 12x. Nah, gantian min 2 kali x berapa? Min 2x. Min 2x. Nah, min 2 tambah 3 1. Tambah 1 berarti. Min 2 kali 3, min 2 kali 3. Ini tuh perkalian ini. Min 9. Min 6. Min 6. Min 2 kali 3. Woi. Oh iya, min 6. Ya, min 6. Iya, aduh, Ya ngantuk. udah, 4x kuadrat. Nah, ayo dikit lagi. Tambah 12 kurang 2. 10x min 6. Udah tinggal dipilih yang sesuai itu C. Nah, ini dikit lagi nih. Iya, Kak. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Daerah asal relasi R adalah min 4, min 2, 0, 3. Nah, daerah asal tuh yang kiri pokoknya. Yang ini nih. Ya, langsung aja, urutin aja. Benar nggak nih yang A? Asalnya itu ada min 4. Habis itu ada min 2. Ada 0. Ada 3. Kalau ada yang sama nih, ini kan min 2-nya sama nih kan. Sebutnya salah satunya aja. Berarti ini benar nih. Set. Nah, daerah hasil tuh yang kanan. Lihat hasilnya itu ada berapa aja tuh. Ada dari yang terkecil aja dulu. Ada 3. Ada 5. Ada 7. Nah, berarti ini benar. Nah, tinggal nentuin nih. Relasi L termasuk fungsi. Relasi R bukan fungsi. Berarti ada salah satunya yang benar nih. Kalau masih ingat, tinggal digambar aja kayak gini. Min 4, min 2, 0, 3. Terus di sini ada 3, 5, 7. Nah, kalau ingat tuh, fungsi itu kan daerah asalnya nggak boleh lebih dari 1. Asal fungsi harus 1 panah aja. Jadi nggak boleh 0, nggak boleh lebih dari 1 gitu. Nah, lihat nih yang pertama min 2 ke 5 ya kan? Iya. Berarti ke sini. Terus 0 ke 3, berarti ke atas sini. 3 ke 5. Terus ada min 2 lagi. Min 2 bercabang dia ke 7. Terus ada min 4
dia ke 5. Nah, min 2-nya lebih dari 1 kan, sedangkan kita harus 1 aja. Nah, berarti ini bukan fungsi gitu. Terus ya ini terakhir deh, nomor 12. Berapa banyak persegi hitam pada pola gambar ke N dengan N menyatakan bilangan asli? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nih gini. N itu tuh gambar keberapanya. Misal ketika, ini kan gambar pertama. Berarti ketika N sama dengan 1, ada 2 ya kan yang hitam tuh, ada 2 hitam. Ada 2, ini kita tulis hitamnya di atasnya. Nah, dengan 2 ada 3. Ketika N-nya 3, itu gambar ketiga ada 4. N-nya gambar keempat ada 3, ada 5. Wah, berarti dia polanya nambah 1 tuh, selisih 1 kan gini nih. Nah, berarti N5 berapa berarti? Ada 6. ini kan tambah 1, tambah 1, tambah 1. Berarti N5 ada 6. Berarti ini salah. Ya, tinggal dilihat aja berarti. Gambar ke-5 ada 6. Gambar ke-4 ada 5. Berarti kan plus 1-nya kan ini tuh. Iya. Berarti kalau ini gambar ke-8, ya berarti ada 9. Berarti yang ini benar. Yang ini salah nih. Gambar ke-10 ada 10. Salah. Yang bawah benar juga. Iya. Gambar ke-12 ada 13. Nah, ada itu dulu aja deh hari ini. Ntar kita lanjut 13 dan seterusnya. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya. Dari Aidan, gimana Aidan? Sudah oke? Ya, udah oke. Oke, udah. Kalau udah, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih guys. Yo.